Berita MotoGP hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Punya setelan baru, Valentino Rossi realistis pada MotoGP Austria 2020. Berita selanjutnya dari pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo. Quartararo sebut kemenangan KTM ada unsur kecurangan. Berita selanjutnya dari tim Repsol Honda. Demi selamatkan musim 2020, Honda setia tunggu Marquez pulih. Berita selanjutnya lagi dari bos tim Red Bull KTM. Jadi juara, bos KTM sindir kelemahan Honda di MotoGP. Punya setelan baru, Valentino Rossi realistis pada MotoGP Austria 2020. Valentino Rossi lebih memilih realistis saat tampil pada seri MotoGP Austria 2020 meski dirinya tengah percaya diri dengan setelan motornya. Valentino Rossi akan kembali mencoba peruntungannya merebut podium kedua pada musim ini saat tampil pada seri MotoGP Austria 2020 yang berlangsung di Red Bull Ring akhir pekan ini. Penampilan Valentino Rossi setelah mengalami gagal finish pada seri perdana MotoGP 2020 cenderung mengalami peningkatan meski gagal meraih podium dalam balapan terakhirnya di Republik Česka. Mengawali balapan yang berlangsung di sirkuit Brno tersebut, dari urutan ke-10, Valentino Rossi perlahan-lahan mampu memperbaiki posisinya sebelum akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kelima. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Austria 2020 di Red Bull Ring hari Minggu, tanggal 16 Agustus tahun 2020 nanti, rider berjuluk The Doctor itu cukup senang dengan setelan motor yang telah dipakainya. Menurut Valentino Rossi, setelan motor tersebut mampu membawanya tampil baik dan memulihkan posisinya tatkala mengaspal pada seri MotoGP Republik Česka 2020 kemarin. Ini menjadi akhir pekan yang positif, saya menikmati balapannya, saya membalap dengan baik hingga menyentuh garis finish, kata Valentino Rossi, dilansir bolasport.com dari Corsedimoto. Dengan setelan itu, saya bisa melakukan attack dan memulihkan posisi saya, memulai dari baris keempat sangat sulit karena semua pembalap juga tampil cepat, tuturnya menambahkan. Sebelumnya, rider berusia 41 tahun itu merasa senang, Yamaha telah mengubah setelan motor pada akhir 2018 meski setelan tersebut tidak terlalu bekerja untuknya. Saya senang, Yamaha telah mengubah setelan mereka pada akhir 2018 namun itu masih mirip dengan setelan motor untuk musim 2016, kata Valentino Rossi menjelaskan. Yamaha berpikir setelan itu bisa melindungi ban namun hal tersebut tidak bekerja untuk saya, sekarang kami kembali dengan memakai setelan standar Yamaha yang lebih klasik lagi, imbuhnya. Kendati sudah merasa percaya diri dengan setelan motornya, pembalap asal Italia itu lebih memilih realistis saat tampil pada balapan keempat MotoGP 2020 di Red Bull Ring. Valentino Rossi merasa bukan hanya Honda dan Ducati saja yang akan meramaikan perburuan podium, tetapi juga KTM yang baru saja meraih kemenangan perdananya di kelas utama melalui Brad Binder. Brad Binder menjadi pembalap yang buas, bahkan saat dia tampil di kelas sebelumnya dengan menyelesaikan balapan dengan cara luar biasa, kata Valentino Rossi. Dia adalah rider yang sangat kuat dengan tipikal gaya Australia, sedikit oversteered dan banyak menggunakan rem belakang, ucapnya melanjutkan. Quartararo sebut kemenangan KTM ada unsur kecurangan. Pada gelaran MotoGP Ceko 2020 yang diselenggarakan akhir pekan lalu menyisakan euforia untuk tim KTM. Hal ini dikarenakan mereka berhasil meraih podium pertamanya berkat kegigihan dari seorang pembalap mereka, Brad Binder. Kemenangan ini lantas tak membuat semua orang senang. Ada juga yang menuduh kemenangan KTM ini ada unsur kecurangan di dalamnya. Hal ini diungkapkan oleh pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo. Ia mencurigai adanya keanehan dengan motor KTM saat menjalani balapan. Pembalap Petronas Yamaha SRT ini mencurigai soal bagaimana KTM bisa menjaga konsisten menjaga ritme di saat motor lain kehabisan ban jelang balapan berakhir.
Memang terlihat bahwa Brad Binder begitu mudah melewati pembalap lain hingga menang, begitu juga dengan Pol Espargaro meski akhirnya gagal finish. Fabio Quartararo merasa aneh karena merasa dirinya dan pembalap lain kesulitan, hingga istilah ban gaib kembali mencuat karena kecurigaan tersebut. Performa Binder di akhir balapan memang mengisyaratkan bahwa ban motornya baik-baik saja, meski seusai balapan tidak tertangkap kamera sekalipun. Menurut Quartararo, KTM diuntungkan karena sudah melakukan banyak pengetesan ban di sirkuit Brno. Saya mengira KTM telah melakukan banyak tes di Brno dan Austria. Aku juga merasa Michelin bekerja sama dengan mereka untuk memilih ban yang dipakai pada balapan kemarin, kata Quartararo dilansir dari Corsedimoto.com. Aku tak yakin berapa lama mereka tes dengan Dani, tapi kupikir mereka KTM sudah tahu ban mana yang akan dipakai untuk balapan ini sebelum weekend balap dimulai, tegas Quartararo. Demi selamatkan musim 2020, Honda setia tunggu Marquez pulih. Honda akan berjuang keras tampil apik sampai Marquez kembali balapan. Repsol Honda tidak bisa berbicara banyak pada awal musim 2020. Semua itu terjadi karena pembalap andalan Honda, Marc Marquez, absen sejak awal musim karena lengan kanannya patah. Honda bahkan hanya mampu mendapatkan 1 poin pada balapan terakhir, MotoGP Republik Ceko 2020. Balapan seri ketiga itu berlangsung di sirkuit Brno, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Poin yang diraih Honda berasal dari adik Marquez, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-15. Sementara itu, pembalap penguji Honda yang menggantikan Marquez, Stefan Bradl, mengakhiri MotoGP Republik Ceko 2020 di posisi paling buncit, yakni 18. Honda tampak sangat tidak berdaya tanpa keberadaan Marquez. Keadaan semakin buruk untuk tim pabrikan berlambang sayap itu karena balapan selanjutnya, MotoGP Austria 2020, akan berlangsung pada akhir pekan ini. Balapan itu akan digelar di sirkuit Red Bull Ring, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Manajer tim Honda, Alberto Puig, menyatakan tidak banyak hal positif yang dibawa dari balapan sebelumnya ke Austria. Puig menegaskan Honda tidak puas dengan pencapaian para pembalapnya pada awal musim ini. Namun, Puig tidak mau melimpahkan semua kesalahan kepada para pembalapnya. Honda juga punya tanggung jawab untuk membantu para pembalapnya meraih hasil apik pada setiap balapan. Puig menyatakan Honda akan menghadapi setiap masalah yang ada di depan mata sambil menunggu waktu yang lebih baik. Puig tidak menjelaskan maksud dari waktu yang lebih baik, tetapi itu kemungkinan besar berkaitan dengan The Baby Alien julukan Marquez. Marquez diprediksi baru akan kembali membela Honda di MotoGP San Marino 2020. Balapan itu akan berlangsung di sirkuit Misano, Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Sebelum Marquez kembali, Honda harus berjuang bersama Alex dan Bradl. Bohong kalau saya bilang ada banyak hal positif yang bisa kami bawa ke sirkuit Red Bull Ring. Kami tidak bisa puas dengan hasil kami. Akan tetapi, kami harus menerima bahwa inilah masalahnya saat ini dan menunggu waktu yang lebih baik, ujar Puig menyadur dari Tutto Motori Web. Jadi juara, bos KTM sindir kelemahan Honda di MotoGP. Direktur olahraga KTM Red Bull Pit Beirer memberikan sindiran halus secara tersirat kepada tim Honda usai menjadi juara di MotoGP Ceko pada akhir pekan lalu. Brad Binder mampu tampil impresif sekaligus mengantarkan KTM menjadi juara usai finish di posisi terdepan di sirkuit Brno, disusul oleh Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, dan Johan Zarco, Reale Avintia Ducati, yang meraih podium kedua dan ketiga. Tentunya kemenangan pertama KTM membuat Beirer sangat senang. Ia bahkan memuji seluruh kinerja pembalap dan timnya, terutama Dani Pedrosa selaku pembalap penguji sekaligus pengembang kuda besinya. Hasil ini membuat Beirer memberikan sindiran secara tersirat kepada Honda, dengan mengatakan bahwa timnya mampu membuktikan motor yang dikembangkannya bisa digunakan oleh semua pembalap, bukan hanya Pol Espargaro yang diutamakan. Kritik terbesar terhadap motor kami ialah hanya Pol Espargaro saja yang bisa menjinakkannya. Kami tahu tapi kami tak bisa mengubah situasi hanya dalam 2 detik.
Kemudian kami berbenah untuk membuat motor kami bisa kendarai oleh semua pembalap tim kami, ujar Pit Beirer, dilansir GP1. Kami begitu buruk di musim 2019, tapi kami terus belajar dan mengembangkan motor. Bersama Dani Pedrosa dan Mika Kallio, tapi Pedrosa memberikan arah proyek yang berbeda dari rangka, suspensi dan mesinnya. Kami menggandeng teknisi lain tapi tidak pernah meniru. Motor ini sama sekali berbeda dari 3 tahun sebelumnya. Kami terus menganalisis kinerja motor kami dan mengembangkannya. Kami juga membuat para pembalap terus berkembang dan menurut saya tak ada tim yang bisa meniru kami, jelasnya. Sindiran halus ini dilontarkan oleh Pit Beirer mengingat tim Honda dikenal sebagai tim yang hanya mengembangkan motor sesuai dengan gaya membalap Marc Marquez saja. Tentunya para pembalap Honda lainnya kesulitan untuk menjinakkan RC213V, dan keluhan ini juga pernah dilontarkan oleh Jorge Lorenzo dan Cal Crutchlow.